Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar kita dapat mengikuti pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran dengan lancar dan baik, tertib, dan tidak ada hambatan apapun. Nah, kakak yang pimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, kakak ingin bertanya kabar adik-adik semua. Apakah adik-adik sehat? Oh, alhamdulillah. Semoga adik-adik semua sehat-sehat terus ya. Jangan sampai ada yang sakit. Nah, setelah itu kakak berterima kasih atas kehadiran adik-adik semua sampai bisa berkumpul di kelas ini. Dan sebelumnya kakak ingin mengecek kehadiran adik-adik semua yang ada di kelas ini ya. Nah, terus kakak ingin mengajak adik-adik untuk mampu mengidentifikasi, mengenal, mengevaluasi, dan mencegah dampak-dampak dari game online. Selanjutnya kakak ingin bertanya apakah adik-adik semua sudah siap untuk memulai pembelajaran? Sebelum memulai pembelajaran, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk membuat kesepakatan agar 1 jam ke depan di saat kakak menjelaskan dan membawakan materi tidak ada keributan dan bisa dilaksanakan dengan baik, tidak ada hambatan, tidak ada kericuhan, tidak ada dan lain sebagainya. Apakah adik-adik sepakat? Oke, baiklah. Terima kasih. Nah, kakak akan menayangkan gambar yang berhubungan dengan materi layanan. Dan adik-adik silahkan mengamati PowerPoint dan gambar-gambar yang kakak tayangkan. Kakak akan menjelaskan materi tentang kecanduan game online. Game online adalah jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan komputer. Jaringan yang biasanya digunakan adalah jaringan internet dan yang sejenisnya, serta selalu menggunakan teknologi yang ada saat ini seperti modem dan koneksi kabel. Biasanya permainan daring disediakan sebagai tambahan layanan dari perusahaan penyedia jasa online dan dapat diakses langsung melalui sistem yang disediakan dari perusahaan online. Bisa dimainkan secara bersamaan dengan menggunakan komputer yang berhubungan ke dalam sebuah jaringan tertentu. Ada juga dampak positif dan negatif dari kecanduan game online. Dampak positifnya antara lain membuat orang pintar. Penelitian di Master University di Central Lancashire University membuktikan bahwa gamers yang bermain 18 jam per minggu memiliki koordinasi yang baik antara tangan dan mata setara kemampuan atlet. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Riset di Indonesia membuktikan bahwa pria yang mahir berbahasa Inggris di sekolah atau universitas tanpa kursus adalah mereka yang bermain game. Yang ketiga adalah menghilangkan stres. Bermain game dapat mengundurkan ketegangan syaraf. Dan ada juga dampak negatifnya, yaitu menimbulkan efek ketagihan, membuat orang terisolir dari kehidupan sekitarnya. Yang ketiga, membuat orang menjadi malas. Yang keempat, mengganggu kesehatan. Yang kelima, menimbulkan masalah psikologis apabila terlalu dipikirkan. Yang keenam adalah mengganggu kehidupan di dunia nyata. Yang terakhir adalah pemborosan apabila kecanduan game online. Ada juga faktor penyebab kecanduan game online. Yang pertama adalah seperti punya dunia sendiri. Mau seperti apapun jenis gamenya, apapun, baik genre, fantasi, horor, action, komedi, atau petualangan, semaunya sama saja, yaitu memberikan efek kesenangan bagi anak-anak. Anak-anak merasa bebas mau ngapain saja dalam dunia game. Mereka seakan-akan punya dunia sendiri yang tidak ada batasannya, jauh dari yang namanya belajar, orang tua maupun segala rutinitas lainnya. Sehingga karena rasa bebas inilah yang menyebabkan mereka sangat betah bermain game. Yang kedua adalah mudah diakses. Walaupun di beberapa game menyuguhkan permainan yang sulit dari lumayan ribet, tetapi hal ini tetap saja bagi mereka sebuah kesenangan tersendiri. Apabila sekarang telah bermunculan jutaan game yang mudah diakses, baik dari gadget pribadi mereka hingga di tempat-tempat game
center yang lepas dari pengawasan orang tua. Karena kemudahan inilah mereka akan sangat cepat beradaptasi dengan game-game ini sehingga menyebabkan kecanduan. Yang ketiga adalah fasilitas maksimal. Ini juga menyebabkan yang sering menimpa anak-anak dan kecanduan bermain. Fasilitas maksimal seperti televisi, konsol game, dan lain-lainnya adalah penyebab awalnya yang disediakan oleh orang tuanya untuk menyenangkan hati anak. Bisa berujung terhadap malapetaka anak kecanduan game. Maka dari inilah fasilitas untuk menunjang anak sah-sah saja, namun harus ada kesepakatan antara orang tua dan anak. Buatlah kesepakatan tentang penggunaan fasilitas tersebut, jadi anak akan tahu kapan harus berhenti menggunakan fasilitas tersebut. Adapun ciri-ciri kecanduan game online, yang pertama adalah gelisah. Kamu cenderung merasa gelisah kalau bermain game dalam waktu yang cukup lama, merasa ingin bermain lagi dan lagi. Yang kedua adalah emosional. Seseorang yang telah kecanduan bermain game online akan memiliki emosi yang tidak stabil dan cenderung sering marah-marah. Yang ketiga adalah hal ini terjadi karena dengan terus-menerus bermain game, kita akan lupa waktu dan lupa untuk makan. Yang keempat adalah kurang teman. Terlalu asik dengan bermain game dapat menyebabkan seseorang tidak mempunyai banyak teman dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kelima adalah mudah sakit. Orang yang kecanduan game akan mudah terkena penyakit seperti sakit mata dan kram tangan karena terlalu sering memegang HP ataupun laptop. Nah, kan kakak sudah menjelaskan materinya. Kakak akan membagikan kertas ini untuk melengkapi pertemuan ini. Tidak lain adalah memberikan tugas. Nah, kakak akan membagikan tugas ini, kertas ini kepada adik-adik dan silakan adik-adik mengisi kertas tersebut. Nah, sebelumnya kakak ingin menjelaskan cara pengerjaannya terlebih dahulu. Nah, silakan adik-adik perhatikan kertas tersebut. Pada kertas lembar pertama terdapat identitas. Nah, silakan adik-adik mengisi identitas terlebih dahulu. Nah, pada lembar kedua dan ketiga silakan adik-adik mengisi kolom-kolom kosong. Nah, di dalam kolom-kolom kosong terdapat pertanyaan. Samping pertanyaan itu silakan adik-adik mengisinya dengan memberikan centang sesuai dengan adik-adik, sesuai dengan pemahaman adik-adik dan jawaban yang adik-adik tahu. Kan adik-adik sudah mengerjakan tugas dari kakak kan? Pastinya jawaban adik-adik masih ingat dong. Nah, selanjutnya kakak ingin salah satu dari adik-adik yang ada di sini untuk menjelaskan kembali materi yang telah kakak sampaikan, yang adik tangkap, yang adik pahami dari materi yang telah kakak jelaskan tadi. Sekian dari kakak, tetapi sebelum kakak menutup pertemuan ini, alangkah baiknya adik-adik sekalian berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Kakak yang pimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa bersyukur dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.